طريقا من روحي جبريل المتين اللهم اهدنا طريق المستقيم طريق الأنبياء والمرسلين اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم اهدنا طريق المستقيم طريق الشهداء والمجاهدين اللهم اهدنا طريق المستقيم طريق الخلفاء اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم اهدنا طريق المستقيم طريق العلماء والعاملين اللهم اهدنا طريق المستقيم طريق الأولياء والمخلصين اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم اهدنا طريق المستقيم طريق الشهداء والفائزين اللهم اهدنا طريق المستقيم طريق الأنبياء والصالحين اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم اهدنا طريق المستقيم طريق البدلاء والقانتين اللهم اهدنا طريق المستقيم طريق الأصفياء والذاكرين اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين إلى حضرة النبي المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين شكر الله تعالى من الفاتحة
La hadratur rahi al-Imam al-Ghazali wa la hadratur rahi Mbah Yai Ihsan Dahlan Jambes Kediri. La hadratur rahi al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. La hadratur rahi al-Imam Syarqawi Imam Sya'rani wa la hadratur rahi Mbah Yai Muhsin Syafi'i Mbah Yai Abdul Khan Maksum Kediri. Al-Fatihah. Surah Al-Lazina Namta Alim wa al-Maghfum Alim wa al-Dhalin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Mu'allif rahimahullah ta'ala fi kitabihi wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi darini amin ya Allah ya Rabbal alamin. Akrama mulyake sapa Allahu Allah Musa alaihissalam. Jadi Allah memuliakan Nabi, telah memuliakan Nabi Musa. Dengan apa? Bifalakil bakhri, dengan diberikan mukjizat bisa membelah laut. Membelah laut itu kapan terjadi? Setelah terjepit ya. Jadi Nabi Musa itu yo ngono kuwi ancen wong jeneng wong Israel iki wong ngeyel. Ora zaman saniki mawon. Jadi sejak zaman dulu orang Israel itu suka ngeyel. Sampai mulane kalau umpama ada orang dikatain dibodoh-bodohin ya, dihina-hina itu, dijelek-jelekan itu hal yang biasa. Umpama jenengan berjuang jadi guru TPQ atau jadi RT, napa jadi jelek-jelekan itu udah biasa. Nabi Musa yang sudah bayan, yang sudah terlihat mukjizatnya ya, bisa mengeluarkan cahaya dari tangannya, bahkan berkali-kali karena doanya Nabi Musa itu Raja Fir'aun itu ya istilahnya sabit Insya Allah lewat berbagai macam penyakit ya. Datang kodok rampung, seluruh istilahnya sebenarnya perlu dengan kodok. Kalau tidak kodok ya lain berubah, hama apa. Sampai yang terakhir seluruh anaknya orang Kipti itu mati. Seluruh anaknya orang Kipti itu mati. Semuanya mati. Yang laki-laki. Anaknya orang-orang Kipti itu mati. Yang anak pertama. Lah, koyok ngono lho, bukti nyata itu. Bukti nyata bahkan di dalam riwayat itu sampai di makomnya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu makomnya itu di batu, beliau di dalam batu, terus di dalam riwayat itu nanti dibawa ke Mesir, dibawa ke Palestina, balik ulang ke Palestina. Itu Nabi Yusuf alaihissalam. Di tempat itu ya Nabi Musa ya digoblok-goblok dulu. Ini nabi paling tinggi derajatnya di Bani Israel. Makanya kalau umpamanya dengan berjuang atau apa saja ya, memimpin keluarga, diolok-olok orang biasa. Sampai waktu Nabi Musa ini mau terjepit, loh ini kira nak gugu Musa, awak dia mati. Israel. Ya kayak gini lah, kalau kita itu percaya sama Musa ini, kita ini ibaratnya mati konyol. Masa kita ini disuruh ke laut? Ada apa laut? Tadi itulah orang-orang Bani Israel. Wis ditunjukkan apa? Tunjukkan yang nyata itu enggak betul. Bani Israel sampai nanti pada waktu sudah lewat Laut Merah ya. Jadi Laut Merah itu laut aslinya ya laut, ya bukan lautnya abang itu mboten. Bukan lautnya merah ndak. Itu merah itu karena punceratan darahnya orang-orang Kipti. Orang-orang Kipti itu mati karena digencet oleh Allah, di blender aja gitu. Jadi ketika Nabi Musa itu sudah terjepit, terus gimana ini ya Allah, umatku sudah membodoh-bodohkan saya, sudah menghina-hina saya. Makanya dawe Imam Wahab Ibnu Munabbih di dalam kitab apa? Khilyatul Auliya. Dosa terbesar setelah menyekutukan Allah
bayangkan nih, adalah merendahkan orang lain. Bayangkan, dahsyat ya. Mana ampun ngatos, jangan kita merendahkan orang lain. Dosa terbesar syirik itu dosa gede ora iso diampuni ya. Oh ngono ku ana adine. Adine napa ngelek-ngelek wong. Mulane ana mbah, kula niku nek ngono, ana mbah kiai, mbah syekh, mbah habib, mbah ustaz, mbah sapa ae. Angger kok ngelek-ngelek wong, tak lawan. Kula ngoten. Maksud lawan dengan kebenaran. Kula niku teng Semarang ngoten, wong kok ngelek-ngelek wong, wis keceluk kiai, ustaz ngelek-ngelek wong. Tapi yo nglawani nganggo ketawaduan, mboten terus lawan dijotos ngoten mboten. Dilawan dengan ilmu, dengan tabayun, dengan yang ma'ruf. Maka itu tuh. Dosa terbesar setelah syirik adalah merendahkan orang. Ngendikane Syekh Wahab Ibnu Munabbih. Kan gini kitab Khilyatul Auliya lho. Sama nih so ngaji kitab jos dadi wali, tak ketang wali-wali murid. Muga-muga mangke pondok niki duwe rezeki iso duwe maktabah ana kitab Khilyatul Auliya ngoten niki. Engke rencana teng mriki ajeng kula paringi perpustakaan ada kitab Khilyatul Auliya jenengan sing saged maca kitab punika monggo diwaca. Nek mboten saged ya dipoto ditakokno Mbah Google. Semane piye kan. Iki kan sakniki kan gampang. Dipoto cekrek langsung ditakokno Mbak Dian Google. Ada apa kawan? Coba terjemahkan ini Mbak Dian Google. Kan ya zaman saiki kabeh-kabeh sithik-sithik Google kita. Nama ya oleh ngono sithik-sithik terjemahan basa lafdhah, basa lafdhiah oleh, tapi nek terjemahan itu mengandung badiul maani, mantik maani bayan, ya kudu takok kiai ya. Nek jare apa meneh ono Arab misalnya sampean blog terus diterjemah niku saged. Tapi nek membahas masalah mu'alif, taklifan kitab yo takok ning kiai. Soalnya kadang tidak seperti bahasa lughatiyah. Lah itulah orang Bani Israil. Wong Bani Israil ngono. Jadi Nabi Musa niku nabi sing yo sabar sebenarnya Nabi Musa niku. Tapi ya Nabi Musa ya kadang yo ora seronto ngoten. Wa akrama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Kanjeng Nabi Muhammad niku ya niki nerusno keterangane anak kula Satamin Dewi ini tentang mukjizat iki. Salah satu mukjizat Nabi Musa niku membelah laut. Jadi teng gene Museum Alexandria itu ada apa ya, mungkin mangke saged mriko nggih ziarah teng Imam Syafi'i teng Qaahirah, teng Mesir, teng Kairo ya. Umroh bareng-bareng transit Mesir ya. Kairo amin ya. Ziarah teng ini makam Imam Syafi'i. Lah teng mriku wonten Museum Alexandria. Itu di situ ada ikan yang dulu kena kesabet apa? Tongkatnya Nabi Musa itu masih ada sampai sekarang. Itu bukti kalau Nabi Musa itu pernah membelah laut. Nah itulah mukjizat. Mukjizat itu ya seperti diterangkan kemarin Ustaz Amin. Sesuatu yang membuat lumpuh, membuat mati kutu ya itu. Orang-orang yang melawan Allah. Itu namanya mukjizat. Ngapesake. Jadi mengapeskan ini bangsa Indonesia ini ya melemahkan, membuat orang lain lemah. Dan membuat Allah itu diagungkan. Mukjizat. Mukjizat. Kalau Nabi Rasul mukjizat. Wong zaman sakniki wis sithik-sithik wah ini ada mukjizat ini. Mukjizat padha jeglek ngono. Kalau orang Nabi mukjizat ya. Alhamdulillah, muga-muga nek mukjizat sampean sewaras. Mukjizate sapa? Mukjizate mbahmu ngono. Nggih karo Nabi Rasul mukjizat ngene. Kalau wali itu karomah. Karomah dan karomatan lain. Ngono wong iki adol ilmu. Wah. Dengan mahar 100.000, 1 juta. Iku iso ditembak laka-laka. Iki jenenge karomahan. Ora karomah niku. Ngoten iki iso ngomong karo kewan. Niku karomahan. Lah kalau kita bukan karomah. Napa? Maunah. Apa? Maunah. Sementing mbok klopo ora apa-apa iku maunah. Alhamdulillah untuk pertolongannya Allah.
Kenapa Kang? Aku udah ini loh. Apa jenenge? Agak lungguh bar apa? Macul-macul nduk ladang. Ana klopo tiba dhuwur nibaning sirahku. Tak kok idlalah kok sing pecah kok klopone ora sirahku. Iku namine mau. Nah, niku. Wa aqraba Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa falaq lahu al-qamar fis sama. Dan seperti mukjizat baginda Nabi itu dapat mukjizat. Monggo, mari diminum kan? Monggo diminum. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Masih menasal diminum. Jadi mukjizat Nabi itu apa? Mukjizat Nabi itu membelah bulan. Membelah bulan itu ya ngono kuwi ya wong tukang ngeyel kuwi sing jalan. Ya termasuk wong provokator. Jadi orang Yahudi itu punya presiden provokator namanya Ka'ab al-Ashraf. Itu suka memprovokasi. Jadi Kanjeng Nabi itu kan kalau orang kafir itu fair. Dia itu sekali musuh ya musuh, itu kafir. Bahkan lihat tempat yang diduduki aja itu kalau kafir wis moh. Aku nggak mau duduk di situ. Itu tempatnya Muhammad, nggak berani duduk itu orang kafir. Tapi nak apa jenenge? tapi nak wong apa ku jadi wong munafik enggak? Blusa-blusu ngoten niku. Niku entek Pak niki niku malah tak kena. Ingat. Itu kalau orang termasuk namanya Ka'ab al-Ashraf ini provokasi ya. Provokasi kalau Muhammad itu nabi pasti bisa membelah bulan. Dites. Lha wong Kanjeng Nabi niku wong kafir niku wong Yahudi niku nek ngetes Kanjeng Nabi ku reno-reno macam-macam ya. Coba kamu bisa enggak kalau kamu nabi itu belah bulan itu? Benar, belah. Belah Rasulullah. Dengan kekuatan Allah terbelah. Jadi bulan itu benar-benar terbelah. Bukan jadi loro ndak, tapi terbelah. Tak jadi dua. Itu bulan yang menjadi mukjizat Rasulullah. Fangdur mengkoni ningalan sapa sira ila faraqi ma baina sama wal ardi kama fi tafsir Razi di surat kama dzakarahu Az-Zubaydi. Jadi itu adalah ora cuma bulan, lha wong wit lho. Wit niku wit pohon. Mangga nek sampean bisa haji ya ini. Sampean bisa haji ke Mekah itu atau umrah. Tapi sekarang sudah enggak ada. Tapi bekasnya ada. Itu ada namanya masjid Sajarah. Masjid apa? Sajarah. Masjid pohon. Sampai wit-wit lho. Dienggo tes-tesan ning Rasulullah lho. Tapi mukjizat itu ada, benar-benar ada. Kalau kamu seorang nabi, coba suruh pohon ini untuk apa namanya? Rukuk menghadap ke Ka'bah. Kon mlaku, coba kowe iso ora? Kamu bisa enggak membuat pohon itu melaku, berjalan? Kamu jeneng wong Yahudi. Pohon itu tercabut dari akarnya. Drek jalan. Wis mlaku iku jadi kon rukuk disuruh rukuk. Coba rukuk, pohonnya rukuk. Dan itu namanya pohon saja. Apa? Nanti cikal bakalnya menjadi masjid ya karena pelebarannya dengan dalih menghindari kemusyrikan itu orang-orang Yahudi menghancurkan masjid Sajarah. Lalu dalam rumahnya Nabi aja dirobohkan. Rumahnya Nabi aja dirobohkan. Bahkan di dalam dikuak ya di dalam dokumen rahasia itu tempat di rumah Nabi itu ditimbun sekarang ya, ditimbun jadi pelataran. Alim ta berusaha basiro anna kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa amina wulan kang dipercayane Allah. Ai ala sirri wahyi ing atas rahasiane wahyune Allah.
Jadi Rasul itu ya memang agennya Allah, pesuruhnya Allah, tukang pose Allah. Wa makana lan ora ana apa wa bagana wa alim talan Rasul ma ing berkana kana sapa as-salafu ulama salaf as-salih kan salih min as-sahabati wat tabi'in wa man ba'dahum khususan ala imatil arba'ah al mujtahidin ladina in qada ajma ala imtina'il khuruj an madhaibin fil ifta' wal hukmi. Jadi termasuk nanti kalau nabi itu kan dengan mukjizatnya bisa melemahkan orang-orang yang ngeyel ya, orang-orang ngeyel, supaya mereka apa istilahnya, hujah-hujah yang keluar dari mulutnya untuk membantah ketauhidan Allah itu berhenti, tobat. Mujizat itu ya cara orang zaman sekarang ya apa ya istilahnya, ngapoke supaya mereka itu berhenti dan meyakini Allah. Lah nanti sepeninggal Nabi apa yang disisakan ya Al-Qur'an. Al-Qur'an inilah adalah pedoman hidup manusia yang menjadi mukjizat. Menjadi apa? Mukjizat. Menjadi mukjizat. Tapi kita baca Qur'an bukan kita apa namanya? Bukannya Al-Qur'an itu menjadi mukjizat kita, enggak. Al-Qur'an tetap mukjizatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an tetap mukjizatnya Rasulullah sallallahu alaihi. Jangan ngaku-ngaku saya ini punya mukjizat apa Al-Qur'an. Enggak, itu mukjizat Nabi yang diwariskan kepada kita. Itu menunjukkan betapa sayangnya Allah Ta'ala kepada umat manusia. Kita masih diperbolehkan memegang mukjizat. Kalau nabi-nabi zaman dulu nggak ada. Bahkan dalam tafsir Ar-Razi atau tafsir Fakhrur Razi itu dijelaskan ketika Nabi Isa, maka kitab suci itu ada, memang ada. Taurat, Zabur ada. Akan tapi sudah disimpan dalam tabut, tabut. Di situ yang buat tabut itu akan mengalami kemenangan. Makanya orang Israel sampai detik ini mereka akan bernafsu untuk menguasai Haram As-Syarif. Jadi kitab Taurat, Injil yang asli itu hanya di dalam tabut itu yang dijaga oleh Allah di Haram As-Syarif. Di mana? Di bawah Masjid Aqsa, di ruangan rahasia. Maka sampai dia ada siapa tuh bukan raja, apa Presiden Amerika bernafsu ingin Donald Trump itu ingin menguasai Yerusalem, bahkan sampai mengizinkan Israel ibu kotanya dipindah ke Yerusalem kira. Itu tujuannya untuk mengambil tabut itu. Mengambil tabut yang isinya ada kitab Taurat sama Zabur. Lah, kitab Injil sebagian ulama berpendapat ya, kalau Nabi Isa waktu mau dibunuh sama orang Romawi sama Yahudi itu, dia kan diangkat sampai malaikat 4 malaikat Jibril, Mikail, Israfil. Lah, kitab itu baru dibukukan oleh 12 santrinya itu. Ada John, Peter, Yosef, Petrus, ada Barnabas dan sebagainya itu. Baru ditulis, belum di itu. Nah, makanya kalau ada orang mengatakan 4 penginjil itu nggak pernah hidup di zaman Nabi Isa. Jadi yang aslinya kitab Injil itu ya di hatinya Nabi Isa. Ya. Salah, makanya saya punya terjemahan The Gospel of Barnabas, itu terjemahan dari kitab Barnabas ya. Dia mengatakan ini bukan kitab Injil, ini adalah apa yang dikatakan Nabi Isa. Saya catat. Itu ditemukan oleh seorang sayyid dari Mekah. Itu ada seorang mu'alaf ya. Dia dulu adalah seorang tokoh tinggi di agama itu. Dia menemukan lembaran-lembaran gulungan kitab itu di Wina, Austria, di sebuah laboratorium, di sebuah perpustakaan yang besar. Karena dia orang tinggi bisa membawa itu, sampai akhirnya diterjemah ke dalam bahasa Inggris itu. Saya punya terjemahnya bahasa Inggris itu, dan saya terjemah ke dalam bahasa Indonesia di Demak. Kalau yang itu
Itu sama dengan apa ya? Ada korelasi dengan apa? Dengan tafsir itu. Di dalam kitab Injil itu menerangkan tentang nanti kalau sudah dekat di hari kiamat itu banyak air-air yang naik-naik ke atas bumi, nanti akan ada rumput-rumput yang menangis darah, itu ada sama yang dikatakan dicatat oleh Rohib Barnabas itu. Dan yang lain-lain ada John, Peter, Petrus itu sama itu. Tapi kitab-kitab itu disembunyikan oleh karangan mereka. Kalau kitab itu ditampakkan ke orang-orang ini, yo semua orang akan masuk Islam semua. Makanya nanti Nabi Isa akan turun di sebuah menara putih di Damaskus Suriah untuk membuat seluruh makhluk hidup ini akan beragama satu. Nanti nggak ada orang agama A, B, C, nggak ada, semua agama Islam. Nanti kalau sudah Nabi Isa turun di sebuah menara putih di Damaskus Suriah, masjid yang kemarin dibom ISIS itu nggak hancur itu, menaranya itu kan dibom ISIS, dirudal, nggak hancur. Yang hancur itu masjid Jami Umawi, yang dulunya gereja dari masjid itu, terus zaman Sayyidina Umar terus jadi masjid. Yang kemarin hancur itu yang masjid Jami Umawi yang dulu pernah bekas gereja itu, yang hancur itu. Kalau yang masjid Nabi Isa nggak hancur. Nah itu adalah mukjizat. Nah nanti sampai akhir-akhir zaman kita ini tetap konsisten mengikuti mukjizat Nabi, yaitu Al-Quran. Siapa penerusnya? Ya para sahabat. Para sahabat, terus kemudian tabiin, generasinya Imam Abu Hanifah. Itu. Tabiin pertama. Terus muridnya tabiin siapa? Muridnya tabiin ya Imam Syafi'i. Tabiin itu. Nah, setelah itu periode ulama mutaqaddimin awal. Nah, setelah itu sudah selesai generasi salaf. Jadi tahun 300 Hijriah itu sudah, pada tahun ke-400 itu nggak ada orang salafi. Tidak ada orang salaf. Nanti pada tahun ke-500 ada seorang mujadid gitu. Makanya kalau ada sekarang orang-orang kemaki ya, orang-orang apa ya, orang Jawa itu orang kemaki. Ya wong lahirnya aja tahun 1900 atau tahun 1800 sekian ngomong-ngomong salafi. Dikon moco kitab kuning, disuruh baca kitab kuning aja nggak bisa ngaku salafi. Salafi dari mana? Itu bukan salafi tapi salah pikir. Wong kayak maki. Bacanya aja kitab Londo, ya enggak? Kitab BC itu kan kitab Londo. ABC itu kan bahasa Yunani gitu. Nah, kok coba kalau kon ngoni salaf baca kitab ini. Bisa nggak? Mereka cuma kedok saja ngomong itu kok. Lah Wahabi gak payu ngomong salafi, salafi gak payu. Kita ini golongan sunnah. Berarti aku arani bid'ah dong, golongan bid'ah. Ngono iki wong bangsa ngono. Parah. Lah itulah golongan salaf itu berakhir zaman para muhadis itu. Ada Imam Ibnu Majah, Ibnu Hibban, Ad-Darimi, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ad-Daraqutni, itu Al-Baihaqi, berhenti itu, sudah nggak ada salaf. Maka kalau ada orang di akhir zaman mengaku salafi itu berarti bukan salafi, itu salafi palsu, salafi kawin. Kalau dia mengikuti sana pusatnya itu, tentunya taraweh tetap 20. Mekah itu kan pusatnya Wahabi tuh, gitu, ya enggak? Gitu tuh. Tarawehnya aja lebih dari 23. Lah kalau di Madinah malah lebih. Malah jadi berapa? 30 ya, 30 likur ditambah 7 kali tawaf itu berapa? Berarti 30 ya. Kalau di apa namanya di Madinah itu malah lebih dari 23. Itu malah nggone wong Wahabi, imame Wahabi yo. Lah, Wahabi apa yang ada di Indonesia ini? Ya Wahabi-Wahabinan, Wahabi mbok. Lah wong pusate wae 23 kene gawe-gawe. Mbah Kiai Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, itu waktu awal saya sowan ke rumahnya. Saya ke maktabahnya, ke perpustakaannya Mbah Yai di Langgar Kulon. Langgar Kidul, di Kauman itu. Saya baca risalahnya terawihnya Mbah Ahmad Dahlan. Terawihnya itu 20 plus apa ini?
Witir itu 23. Itu karangan bagi Ahmad Dahlan. Setelah adanya majelis tarjih. Wih, gaya. Mana? Kena Muhammadiyah asli telu likur. Aku ngono. Kena Muhammadiyah asli ngikuti pendiri Mbah Ahmad Dahlan telu likur. Kan ngoten. Lho asline yang diterima itu yang mana toh? Apa telu likur apa 8? Ya kabeh diterima. Sing gak diterima apa? Sing gak salat. Ya, ya. Ya gak salat yang gak diterima. Tapi dalam semua riwayat tarawih itu adalah lebih dari 23. Rasul itu kalau setiap malam Ramadan sholat terus sepanjang malam. Itu Nabi. Cuma Nabi itu di bulan Sya'ban, bulan Rajab itu setiap malam itu sholat witir. Sholat witirnya 11 rakaat. Itu kan Kanjeng Nabi. Maka disepakati ulama-ulama fuqaha kalau 11 rakaat di zaman Nabi itu yang dilakukan Nabi itu bukan tarawih, witirnya Rasul ketika bulan Ramadan. Sama dengan waktu bulan Sya'ban, Rajab, Jumadil Sani, Jumat terus itu sama. Jadi Nabi itu kalau Ramadan itu semakin banyak tarawihnya. Lah, dalil yang menunjukkan tarawih 8 itu siapa? Riwayat dari sahabat Ka'ab. Gitu. Lah, bagaimana kekuatan hadisnya? Matruk. Apa matruk? Matruk. Matruk itu ditinggalkan. Karena beliau tidak jamaah dengan Nabi. Sebaliknya beliau pernah mengimami wanita-wanita. Dan kemudian ada seorang sahabat tanya Nabi itu Ka'ab itu ngimami orang perempuan 8 rakaat aja biarin. Bukan Nabi yang 8 rakaat itu. Kalau dalam riwayat Nabi itu enggak tarawih. Enggak ada istilah tarawih dalam masa-masa Nabi. Lah apa? Rasulullah hanya menjelaskan mendirikan sholat malam, mendirikan sholat malam. Tarawih itu apa artinya? Tarawih itu artinya beberapa kali jeda. Rawaha yurawihu tarawihan. Beberapa kali jeda, banyak jedanya. Lah, kata-kata banyak itu berarti jamak. Apa jamak? Jamak itu lebih dari 2. Lebih dari apa? 2. Berarti 3, 4, 5 dan seterusnya. Itu banyak. Lah, sholat tarawih itu ada jedanya enggak? Pisah-pisahnya enggak? Ente mboten? Kalau wong ana sing nekat malah kok 8 rakaat 2 kali salam, buat jeglek itu. Oh, enggak ada satu pun riwayat yang menunjukkan orang itu sholat sunnah jamaah 4 rakaat sekali salam. Enggak ada. Kecuali kalau sholat sendiri. Itu boleh. Sama 4 rakaat sekali salam boleh. Tapi kalau jamaah enggak boleh. Dan tidak boleh suara keras. Karena Nabi sholatnya itu tidak jar, tidak jar. Orang harusnya konsisten dong. Kalau kamu 8 mengikuti riwayat itu mengikuti 11 itu tentunya enggak jar dan tidak jamaah. Karena Nabi tidak jamaah. Nabi itu sholat sendiri. Ya, termasuk di raudhahnya itu. Jadi sholat sendiri semua sahabat ngikutin gitu. Ya, itu riwayat yang arjah. Nah, ini seperti inilah yang harus kita pahami. Nah, ini termasuk warisan mukjizat Nabi sunnah itu. Tapi yang sunnah yang bener ojo awur-awuran itu. Jangan awur-awuran. Sholat tarawih itu kapan? Ketika zaman Sayyidina Umar. Atau dalam riwayat yang arjah itu dalam zaman Sayyidina Abu Bakar. Pokoknya intinya zaman Khulafaur Rasyidin. Setelah Rasulullah wafat banyak orang yang murtad meninggalkan agama Islam. Dan kemudian banyak orang Islam ini terpecah belah. Ya karena mungkin faktor crash, faktor macam-macam ya. Faktor beda pendapat dan mereka sholat sendiri-sendiri. Berarti ini Masjid Nabawi ada sholat di pojok sana ada di rumahnya dan sebagainya. Akhirnya
dilihat oleh orang-orang Yahudi loh, tuh lihat tuh umat Islam tuh ditinggal mati nabinya terus pada enggak bersatu. Akhirnya Sayyidina Umar mendengarkan itu karena Sayyidina Umar itu kan orang keras. Wah, ini kita jadi bahan fitnahan empuk orang-orang Yahudi. Kita lawan dengan wa'tasimu bihablillahi jami'a. Mari kita ikuti Nabi surat malam tapi harus jamaah. Jamaahnya itu. Jadi kayak gini, kalau Anda surat 20 itu jamaah dan jamaah itu pertama kita itu sholat sunnahnya ngikuti Nabi. Nah jamaahnya ikut siapa? Ikut Quran. Gitu. Kono wong sing apa angger ngawur. Nek 8 melu Kanjeng Nabi, nek 20 melu Umar. Ngawure goblok ngono. Ndak, coba sampean suruh milih. Saya kasih uang 8 juta apa 20 juta? Gimana? Coba sampean Kang Motor. Nggih. Sampean ditawani 8 juta, mulai 8 juta apa 20 juta Kang? Ya pastilah. Enggak mungkin. Begitu juga dengan berlomba-lomba ya di dalam ibadah itu begitu. Makanya di sini diterangkan dengan jelas tentang kita mengikuti Nabi itu termasuk salah satunya adalah di dalam mukjizat itu. Wa annahu lan satuna Allah iku mawjudun wujud. Nah, maka Allah itu dikatakan mawjudun ya. Mawjudun. Perkara sing diarani ana. Perkara utawa pangeran sing diarani ana gitu. Sampeyan ngarani Gusti Allah kok ana napa mboten itu? Ada apa tidak ada? Allah itu ada apa tidak ada? Nggih. Sing ngomong ana sapa? Kula jenengan sak. Nggih ta iki. Nek Allah tidak menciptakan sampean semua, kira-kira yang nyebut Allah ada siapa? Enten mboten? Ya terus ora ono. Maka Allah hikmah ciptakan manusia supaya ada yang menyebut wallahu mawjudun. Nah, awak dhewe kan sekolah madrasah kan Allah wujud kitam baqa mukhallafatu lil hawadisi yamuhu binafsihi wadaniya kudrah iradah ilmu khayah sama basar kalam qadiran murida aliman hayan sami'an basiran mutakaliman. Wujud Allah itu wujud. Sing mengatakan wujud siapa? Kita. Wa annahu mawjudun wa laisa fi jihatin mahdudah, dan Allah itu tidak di arah-arah yang Allah itu bukan di timur, bukan di barat, bukan di atas, bukan di bawah. Tapi segala itu adalah milik Allah, ciptaan Allah. Jangan sampai kita ini seperti orang Wahabi. Allah itu bersemayam di aras. Narsis tawa berada di aras dan punya 2 betis. Kan seperti bahasa Abdurrahman Asgaf ini. Allah itu ada di aras, punya 2 kaki, 2 tangan, 2 mata, 2 duduk di kursi. Berarti nak Baitullah berarti omahe Allah tuh. Berarti Allah yang jero bait, yang jero Ka'bah. Allah itu bukan bersemayam di aras, tapi pencipta aras. Itu tafsirnya begitu. Lah kelemahan orang-orang Sontoloyo itu enggak mau belajar tafsir. Dan enggak mau belajar, kurang jeli dalam memahami asbabun nuzul itu. Orang-orang Wahabi Salafi menganggap Allah itu punya fisik. Ini benar, orang-orang itu tuh parah. Mereka seakan ingin mencoba Allah itu digambarkan ya, dilukiskan seperti manusia itu. Mujassimah, paham mujassimah namanya. Maka nek jenengan dadi wong ahli Asy'ariyah, kalau sampean sudah bisa meninggalkan bagaimana toh Allah itu ya, sempurna iman sampean. Kapan toh Allah mulainya, Allah kapan? Gusti Allah kok mulai kapan?
Kapan itu ciptaan? Awal akhir itu ciptaan Allah. Allah tiada awal, Allah tiada akhir. Karena awal akhir itu adalah ciptaan Allah. Awalnya Allah kawan yora no. Awal itu ciptaan Allah. Allah nggak bisa dipatoki dengan awal, diberi ukuran dengan awalnya gimana, nggak bisa. Kapan, berapa, nggak bisa. Itu Allah. Wa anal Qur'anu kalamullahi ta'ala ghairu makhluk. Jadi kalam itu bukan makhluk, tapi kalam itu adalah firman Allah. Firman Allah itu bukan makhluk. Bukan makhluk. Ini kalau kita orang Asy'ari. Kalau kita mengatakan Quran itu kalam, itu makhluk Allah itu berarti menyamakan Allah seperti manusia. Nah, terus apa Quran itu? Ya Quran itu ya adalah firman Allah. Tidak bisa kita sebut sebagai ciptaan Allah. Karena apa? Karena kalam Allah dan Allah itu adalah satu kesatuan. Wah, aku terus sampai aku pikirannya, wah aku berarti maca Allah. Yo, jangan ngono. Keren. Nah terus kalau yang mushaf itu ya kalau itu makhluk benda itu. Kalau itu benda kan kertas itu dari pohon aja, tintanya ada tinta offset kan. Itu kalau Quran mushaf itu. Walaisa bi hurufin muqattatin wala niku anu disele niku suwe apa gensete iku awit zaman awal kan niku anu nggih. Warisane Pak Mugeni, zamane Sopyan niku. Kula kan pas jenggarap napa ngelas napa-napa niku. Nyambut genset niku. Ngantos saiki ya, Pak. Dereng pernah diserviske. Alhamdulillah jensete Pak Mugeni berguna teng mriki. Wis tahun-tahun lho niku suwi niku lho. Genset niku. Namanya becing diservisi nggih Pak Ustaz. Tamat iki. Ya iku kotor, tak kula bedhek karburatore kotor. Staterane angel terus mutamati mboten karburator yang biasane piyambake niku nak cara tenggene ilmu mobil bensin niku enggak bisa stasionari. Gitu ya, dadi mutamati enggak bisa. Nah cara anu niku jemping. Apa istilahnya ya? Gampang mati ora duwe tenaga. Bi hurufin muqattatin wala aswatin itu. Jadi huruf kalau Quran yang awal itu tidak berhuruf, tidak ada suaranya. Nah makanya kadang-kadang tetapi ini jangan dibuat terus Quran itu berarti itu bukan Quran, itu benda. Jangan ya. Aja sampai sama kayak wong Wahabi. Kulo niku Jumatan di apa SP kalih nggih. Mbah sakniki kita sing ngoten mboten. Ya Allah, ngomong do maca Quran iki didek teng lantai. Kok ningali. Dia mengata, ya wong-wong bangsa ngono kan kadang lucu. Ini kan kertas ini. Dulu aja bikinnya itu dipotong, kayunya diinjak kaki. Jadi enggak apa-apa, ini benda. Loh, sesuatu yang sudah ditulis asma Allah itu sudah dimuliakan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal. Sudah dimuliakan semua nama-nama Allah ini. Ya, makanya tidak bisa seseorang ini menganggap benda yang ada tulisannya Al-Qur'an itu. Loh, ada seorang itu yang dia itu orang desa saso ya. Dia tidak mondok gara-gara memungut sobekan Quran. Ditaruh di tempat ini, dia jadi wali. Udah bayangin. Lah, niki kok ana wong wis mbah bener mbah ora Quran iki. Gitu loh, ditaruh, saya pernah lihat, ditaruh ini. Mana ada guru saya, orang kalau mengaji itu ngeten ngaji Quran. Saking takadibane kali Quran, ngaji Quran. Supaya apa? Supaya Quran ini tidak menyentuh kaki. Nah, sampean sila kan enak-enak. Kadang-kadang sikile kerokane nyentuh kaki. Ngeten iki. Iku saking ngati-ngati lho. Ada seorang wali itu gara-gara memungut sebagian Quran ditaruh di atas jadi wali.
Jadi kekasihnya Allah. Makanya jangan kita menganggap sesuatu yang ada tulisannya lafaz-lafaz Allah itu hanya benda biasa. Jangan. Idza law kana kadzalika lakana min jumlatil makhluqat. Jadi jangan samakan Quran dengan makhluk dengan makhluk gitu. Wa annahu la yakunu al-fatihah. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. La yadhimu aja milang-milang aku. La yudhamu aja den milang-milang aku apa dan butusa endaka. Ana sanding sira adumatan kelawan gede temen. Tasudu bisa nyegah apa azimatun ka ing suran husnudzon billahi taala fa inna man arafa rabbahu istaghara fi jambi karamati dambi. Maka orang itu ya memang ya orang itu kalau pernah melakukan kesalahan kepada Allah jangan seperti sahabat itu. Dia menangis menangis terseduh-seduh di melung-melung ya di depan Nabi. Ditanya, "Kamu kenapa wahai sahabat kok nangis melung-melung kayak gitu? Kok kayak enggak saya ini dosanya banyak ya Nabi. Dosanya besar." Lebih besar mana sama entah itu dosamu? Wih, besar dosa saya Rasul. Sama gunung itu besar dosa saya. Sama laut itu luas saya. Sama bumi ini ya masih besar dosa saya. Sama langit ya mungkin bisa langit ya. Sama ampunan Allah. Sahabat itu langsung diam. Maka sahabat dengerin saya. Andai kata kamu membawa dosa sepenuh bumi dan setinggi langit ke hadapan Allah dan engkau memohon ampunan kepada Allah, seketika itu Allah balas dengan ampunan sepenuh bumi dan setinggi langit. Tidak ada dosa yang melebihi ampunan Allah. Maka tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Walaupun dalam tafsirannya para ulama itu syirik kan tidak bisa diampuni, tapi kalau sebelum mati dia bisa tobat ya diampuni. Tapi kalau tidak ya, tapi ratanya orang-orang yang sudah bersekutu dengan iblis dan itu rata-rata dia sudah kontrak mati, biasanya nggak bisa tobat itu. Maka kita bagaimana? Jangan sampai karena banyaknya dosa ini kemudian kita suudzon pada Allah. Gusti, saya sudah nggak bisa masuk surga dan sebagainya, atau mungkin saya ini sudah orang-orang yang engkau jauhkan dari rahmat ampun. Tidak. Seperti apapun dosa manusia harus punya rojak, punya pengharapan Allah Ta'ala ampuni. Makanya saya itu pernah lihat berita di TV. Ada orang ini di berita itu membunuh suaminya. Suaminya itu ditugel-tugel, dimutilasi kepala nih, tangan itu ada tangannya ditaruh di angkot, kepalanya ini. Zaman saya masih dulu masih mondok di Malang itu berita itu. Akhirnya perempuan ini akhirnya divonis hukuman mati. Kalau di Mekah itu di Arab itu kan langsung dipotong lehernya. Kalau di sini enggak. Sebelum mati itu dihukum dulu 10 tahun. Masya Allah. Saya itu mendengarkan wawancara sipir penjaranya itu. Jadi sebelum dia ditembak mati itu selama 10 tahun sudah menghatamkan Quran. Hampir 200 kali. Pokoknya ngaji sama ustazahnya itu sudah khatam ulang lagi. Nah itulah orang yang mungkin. Nah, kalau orang seperti itu kan mungkin ngerti mati nih kita. Mesti saya tenang nih. Andai kata seorang yang dikasih tahu matinya, mungkin nggak ada orang kafir. Gitu betul.
tapi itu semua dijadikan oleh Allah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Supaya kita ini bisa dibedakan oleh Allah mana orang baik, mana orang buruk. Maka kematian itu dibikin sesuatu yang gaib, sesuatu yang tidak pasti dalam hidup kita. Supaya apa? Supaya wong ketika ibadah dan lain sebagainya tetap ingat Allah Subhanahu wa taala. Jodoh yang dirahasiakan. Kalau ilmu ya memang dirahasiakan, tapi kita kan pakai usaha. Kalau kita usaha ya dapat. Misalnya jenengan begini ki, ya untuk ilmu. Ya mungkin ilmu ke YouTube bukan kan gitu. Ngrono Gus Bean apa sinten. Tapi ketika jenengan menggerakkan di sini, ya nah jenengan kan mungkin delok YouTube ya untuk ilmu ngono-ngono beda kan gitu. Tapi ketika jenengan ke sini subhanallah. Nek tengene hadis ngono to. Setiap langkah satu langkah etok niku lho. Merontokkan dosa-dosa yang telah lampau. Lakune tok. Nek jenengan ora mlaku nggo motor. Ya sabengane rodone ban. Iya kan ngene. Dihapus dosanya oleh Allah. Dihapus dosanya dan diangkat derajatnya 1 derajat. Di dalam hati 1 derajatnya saja perjalanan sekitar berapa? 70 tahun gitu. Nanti di akhirat maksudnya derajatnya orang yang mengaji dengan orang yang tidak mengaji. Mengaji dengan seorang guru, seorang mursyid langsung gitu. Bahkan hanya baru memandang temannya aja seperti orang kurban 1000 ekor unta. Memandang temannya, belum memandang gurunya. itu sudah seperti orang kurban unta 1000. Ya Allah. Ya Allah, unta 1000, boro-boro kambing aja. Makanya enaknya orang taklim, orang ngaji itu gitu. Ya Allah, saya cuma datang entah paham tanda itu kan begitu. Seperti orang kurban unta 1000. Mana rasa salah. Aku udah bisa korban ini ya ngaji. Ngaji. Jadi itu di sini titik. Nah kemudian Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari menjelaskan la saghira ida qabala la saghira ora ana dosa cilik iku mujud ida qabala naringane bandingi kaing sira apa adil keadilan Allah wala kabira ana dosa gedhi ida wajad nalikane ida wajah nalikane madhep kaing sira apa fadlu kanugene tidak ada dosa kecil ketika kamu tidak bisa memohon ampunan kepada Allah. Dan tidak ada dosa besar ketika kita sudah meminta ampunan kepada Allah. Jadi dosa kecil itu pun bisa menjadi besar kalau kita tidak meminta ampun kepada Allah. Makanya Kanjeng Nabi saja yang sudah maksum ya, itu sehari semalam minimal istighfar 100 kali. Ya Pak Dewi ini astagfirullah kita sedina. Makanya kita ini dituntun oleh Kanjeng Nabi. Kan guru saya Mbah Yai Asroi Al-Sakin itu. Kenapa Rasul itu mengajarkan kita sholat baca istighfar? Apa sholat itu salah? Kan gitu. Kenapa Rasul itu mengajarkan kita astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum itu bila kan itu. Apa sholat itu salah? Jawabe Mbah Yai Asroi. Lah wong kowe ono cetok pacul duit bank itu di dalam sholat semua, ya enggak? Nah, sampai motor amoh yang di sholat gitu. Ya piye amoh motor amoh. Kok bus ini tuh kok ono sing KW apa sing asli ya. Ngono kan dipikir di sholat. Gitu wae. Ya Allah. Ya aku iki ngono sampai iku ditawar iki tak kekno ora ya 1.250.000. Ngono kan di Inggris salat. Iki salat apa nyang-nyangan sapi ya? Iya enggak? Iya. Sampai masakane bojone gak enak lho di dalam salat. Wis kene wis apa? Capek-capek kerja, masak kok wah senang garam-garam tok lho.
Ya Allah, ning jero salat ki lho mangan. Cangkem mulutnya memang nggak makan tapi di dalam sini loh masih makan merasakan masa saat ini. Maka di situ titik itu juga suatu dosa. Bahkan bukan hanya itu, bahkan sampai musuh aja sholatnya gelutan mbek wong. Iya enggak? Awas. Untung aja aku mau sholat. Kalau enggak sholat sudah saya kampleng nih, tak kampleng. Gini tuh. Wong kok cangkeme ngono ae. Itu sholat. Makanya kita istighfar itu kalau dawuhnya Kanjeng Nabi itulah menambal yang bolong-bolong sholat kita. Maca tasbih. Dawuh Mbah Yai Khudori. Mbah Yai Khudori niku yang sepai Gus Yusuf Khudori, Mbah Yai Khudori wali Magelang. Orang sholat wiridan setelah sholat itu adalah penambal. Barangkali kita di dalam sholat-sholat fardu kita ini ada yang lupa kepada Allah. Banyak yang lupa mungkin. Nah makanya itu dosa kecil ini bisa pun menumpuk kalau kita itu kita akan jadi dosa besar. Nah makanya di dalam hadis Nabi itu orang itu kalau lebih dari 3 hari tidak mendengarkan petuah para ulama maka hatinya akan keras. Kalau sampai lewat los 40 hari dia tidak mendengarkan dawuh para ulama maka akan berpotensi terjerumus ke dalam dosa besar. Pasti itu. Akan mudah terjerumus ke dalam dosa besar. Makanya kita ini diajari Wali Songo itu sak penae ya. Diajari ada paing pon wagi kliwan legi ya. Ada pengajian akad paing, ada pengajian akad legi, ada pengajian sebelasan, ada pengajian malkis. Ini malam kemis kayak gini. Supaya setiap dalam satu usbu'iyah ya, dalam 1 7 hari setiap dalam hidup kita itu ada cas. Ya. Jikalau hati kita lowbat itu ada pengembalian. Atau kita ngaji itu seperti resetter itu. Jadi orang ngaji itu seperti orang yang datang ke Hajar Aswad. Ada seorang sahabat mengatakan itu bantah-bantahan Sayyidina Umar dengan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ngomong, Sayyidina Umar ngomong, Li, Hajar Aswad enggak ada apa-apa nih. Dibantah kalau Sayyidina. Enggak. Hajar Aswad itu ada manfaatnya ya Sayyidina, ya Amirul Mukminin. Apa manfaatnya? Diterangkan Nabi barang siapa yang mencium Hajar Aswad maka dia akan imannya akan pulih kembali. Itu ada manfaatnya. Dia tidak hanya sekedar batu. Makanya seorang yang ke Mekah salah satunya itu ketika dia pulang harus bisa memahami hadis itu. Bagaimana? Berusaha memperbarui imannya. Kalau habis umroh kok malah tambah ndodro, tambah parah, itu berarti dia mencium Hajar Aswadnya tidak meminta anugerah Allah. Kenapa orang di Mekah itu umurnya panjang-panjang? Karena dia itu orang yang dekat dengan medan Ka'bah itu seperti orang. Maka orang tua itu kan Mbak, dia berlawanan dengan arah jarum jam, gitu. Kalau jarum jam kan ke sini, dari kiri ke kanan, Tapi kalau tawaf itu dari kanan ke gitu. Makanya Quran kan dari kanan ke kiri. Mengarah tulisan kanan ke kiri. Gini betul. Makanya jenengan duwe rezeki ya ngono. Cukup kepengen di reset, di refresh, di reset ulang ya datang aja ke Ka'bah. Mungkin pandemi segera ada. Ini alhamdulillah sudah sudah dibuka kembali umrohnya. Insyaallah ziarah Syekh Mansur nanti istiqomah ya. Berapa kali lagi nanti terus ziarah ke Jawa Wali Songo ya. Ziarah Wali Songo umroh ya. Syukur-syukur haji bareng haji, utamakan haji. Jadi instruksi dari Kementerian Agama waktu Munas Alim Ulama di Banjar Patroman itu alangkah lebih baiknya orang-orang yang punya harta sudah memenuhi syarat untuk beli porsi haji, daftar haji duluan. Daftar haji duluan. Lah sambil menunggu waiting list umroh. Carane nek cara Mbah Yai kula ngoten.
Jadi kalau memang sudah punya, karena gaji reguler kan cuma 30 berapa gitu kan. Lah umroh nggih sampai segitu ada. Nggih mboten. Iya, apalagi kalau umrohnya umroh plus gitu. Yang misalkan paket menengah paket pink apa paket ungu apa itu kan di atas 30. Bahkan saat ini kan sing 50 60 ya umroh ya. Nah itu lebih baik buat daftar haji dulu. Yang jadi nek gak ada rezeki amin ya. Mangke di daftar haji. Aja sampai ketuaan ngeten nggih. Ngeten nggih Mas Gus Puji nggih. Nggih, santai wae nggih. Nek wis ana kumpul daftar haji. Daftar haji. Aja sampai ngundarung-darung. Nek dawuh guru saya Gus Mas'ud itu begitu. Mumpung kita ini masih ini daftar haji dulu. Ya, ketika menunggu waiting list daftar tunggu haji itu kita umroh. Kita umroh ke tanah suci. Yang penting sudah punya daftar dulu. Andai kata ke umur kita nggak bisa nutup waktu waiting list kita sudah pernah duduk di atas raudhahnya Nabi. Kita sudah pernah duduk di tanah suci, sudah berdoa di depan Ka'bah. Itu begitu. Kalau umpamanya umurnya nggak nutup gitu. Seperti kemarin kan karena corona kan banyak orang mati. Makanya ini nanti dibuka haji ini banyak yang anunya apa? Tahunnya maju gitu. Kalau dawuhnya guru saya Mbah Yai Maimun Zubair itu bilang gitu. Orang dosa kecil itu kalau tidak segera dihapus maka dia akan berpotensi menjadi dosa besar. Kalau seseorang sudah melakukan dosa besar itu apa ya? Resiko yang paling drastis akan terjadi kekufuran. Pertama kufur hatinya. Makanya kita ini diciptakan oleh Allah dikasih sangu, dikasih bekal.